Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ufaira Sama Pratiwi, mahasiswa semester 5. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan autopometri dan pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Yang pertama itu untuk pemeriksaan fisiknya itu kita ukur dengan tinggi badan dan berat badan. Untuk tinggi badannya itu kita lepaskan alas kaki, sepatu, sendal. Itu lalu kita pojokkan pasien dengan tembok, dihadapkan dengan tembok ya, dipepetkan itu, lalu kita tarik meteran tinggi badannya. Misalkan di situ hasilnya itu 158 cm. Selanjutnya itu untuk berat badannya itu juga sama, kita lepas sepatu dan sendalnya, lalu kita suruh pasien untuk memposisikan nimbang berat badan. Misalkan di situ itu berat badannya 55 kg. Selanjutnya itu untuk pemeriksaan autopometri selanjutnya itu adalah tinggi lutut, yang dimana itu kita posisikan pasien itu duduk, lalu lututnya itu ditekuk, kakinya itu ditekuk seperti ini dengan 90 derajat, lalu kita ukur dari lutut sampai ke tumit gitu. Kita ukur dari lutut sampai ke tumitnya seperti ini. Misalkan di situ hasilnya itu ada 40 cm, kita catat hasilnya. Selanjutnya itu juga panjang ulna di sini kita minta untuk pasien itu menyingkingkan bajunya atau lengannya itu, lalu kita ukur dari siku sampai ke pergelangan tangan atau stiloid gitu. Kita ukur dari siku di sini sampai pergelangan tangan di sini. Maka kita ukur ya sampai siku di sini, berarti misalkan hasilnya itu adalah 25 cm, kita catat hasilnya. Selanjutnya itu untuk pemeriksaan rentang lengan, kita tentukan terlebih dahulu sperma pasiennya itu di mana. Habisnya itu letaknya di sini di tengah-tengah itu membentuk huruf V gitu. Lalu kita rentangkan tangannya seperti ini. Lalu kita tentukan midline-nya itu di tengah-tengah jari tengah dan jari manis. Lalu kita ukur seperti ini sampai ke sperma seperti itu. Misalkan di sini itu ukurannya itu adalah 70 cm, kita catat hasilnya. Selanjutnya itu untuk pemeriksaan divisivan itu sebenarnya sama seperti pemeriksaan lengan ya. Kita menyisingkan terlebih dahulu baju pasiennya, lalu kita ukur ya, kita minta untuk gini pasien, lalu kita ukur dari sini sampai ke siku seperti ini. Kita ukur ya sampai sini, lalu setelah menemukan, kita bagi dua, lalu kita tentukan titik tengahnya yang telah diukur itu tengahnya berapa. Misalkan kalau 8 cm ini sampai sini 8 cm, maka titik tengahnya adalah 4 cm. Nah, kita ukur dari 4 cm itu melingkar ke sini. Misalkan hasilnya itu di situ adalah 7 cm misalkan hasilnya seperti itu. Pemeriksaan automatis dari tinggi badan, berat badan, terus tinggi tumit, lalu ada panjang ulna, lalu juga ada rentang lengan, serta pemeriksaan divisivan. Baik, yang pertama kita untuk pemeriksaan fisiknya kita mulai dari TTV atau pemeriksaan tanda-tanda vital. Kita posisikan dulu pasien dalam keadaan nyaman, baik nanti dalam keadaan duduk maupun terlentang gitu. Baik Ibu, apakah sudah posisi nyaman? Nyaman ya Bu ya. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya Bu ya. Yang nantinya saya akan mulai dari pemeriksaan TTV. Biasanya untuk tensi Ibu sendiri berapa ya Bu ya biasanya pemeriksaan? Oh, biasanya normal ya Bu ya, tapi lupa gitu. Baik, saya akan cek sekarang ya Bu ya. Karena di sini saya menggunakan boneka, jadi lengannya itu kurang panjang. Jadi mohon dimaafkan. Setelah itu kita cek. Baik Ibu, di sini tensi Ibu normal ya. Tensinya itu 110/80. Baik Ibu, selanjutnya cek suhunya ya Bu ya. Mohon maaf ya Bu ya, ketinggiannya dibuka. Baik Ibu, suhunya juga normal ya Bu ya, sekitar 36,8 Celcius. Selanjutnya juga saya akan ukur di bagian lengan Ibu ya Bu ya dengan midline. Mohon maaf Ibu, Ibu bisa menekuk tangannya terlebih dahulu. Kita tekuk seperti ini membentuk 90 derajat, lalu kita ukur sampai siku. Posisinya ditekuk. Ini kita cek. Misalkan di sini panjangnya itu 8 cm. Untuk lingkarnya itu kita cek. Misalkan di sini 7,5 cm juga.
Selanjutnya juga kita cek tinggi badan dan berat badan, karena di sini saya tidak mempunyai alatnya. Kita bisa melakukannya misalkan dengan cara kita kayak dipepetkan di tembok gitu tubuh pasien, lalu dengan cara postur tubuh tegak, tidak miring, tidak bersandar juga, pokoknya tegak. Lalu kita ukur dengan meteran sampai ke kepala pasien, kita tarik seperti ini. Selanjutnya misalkan tinggi badannya itu 158 cm, kita catat hasilnya. Setelah itu untuk berat badannya sama, posisikan pasien dengan posisi tegak dan tidak menggunakan alas kaki, sepatu, dan juga posisinya tegak dan langsung naik timbangannya. Misalkan di sini timbangannya 55 kg, kita catat hasilnya. Setelah melakukan itu pemeriksaan head to toe, yang dimana nanti akan dari kepala sampai kaki. Kita cuci tangan terlebih dahulu, lalu kita lakukan pemeriksaannya dari kepala sampai ke kaki, lalu kita memberi persetujuan terlebih dahulu dengan pasien. Maaf Ibu, nanti saya akan melakukan pemeriksaan head to toe yang dimulai dari kepala sampai dengan kaki, dan nanti saya mohon maaf akan membuka baju Ibu untuk memeriksa bagian dada, abdomen, serta genitalia. Baik Ibu, saya mulai dari pemeriksaan kepalanya. Apakah Ibu sudah bersedia? Baik Bu, sudah bersedia ya. Di sini untuk kepalanya itu bagus ya Bu ya, tidak ada luka, luesi, dan rambutnya juga bagus ya Bu ya. Dan untuk wajahnya itu juga tidak bengkak, juga normal ya Bu ya. Untuk bagian matanya itu punya Ibu sedikit pucat ya Bu ya. Saya cek terlebih dahulu ya Bu ya. Baik Bu, bagus ya Bu ya. Dan untuk di bagian hidungnya mancung ya Bu ya, dan saya nanti juga akan cek, saya tutup dengan satu jari ya Bu ya. Baik Bu. Baik, pernafasannya lancar ya Bu ya. Baik Bu, selanjutnya saya akan cek di bagian telinganya. Baik Bu, telinganya bagus ya Bu ya, kanan dan kiri bersih. Selanjutnya juga untuk di bagian lehernya itu sepertinya tidak ada pembesaran kelenjar tiroid ya Bu ya. Bu, mohon maaf, ini akan saya raba gitu. Nanti kalaupun Ibu merasa nyeri, Ibu bilang ya Bu ya. Apakah nyeri Bu? Oh tidak ya Bu ya. Bagus, di sini juga tidak ada pembesaran kelenjar tiroid. Selanjutnya Ibu, mohon maaf, bolehkah saya membuka mulutnya ya Bu ya? Ya, bagus ya Bu ya. Di sana juga bersih, tidak ada bau mulut, dan giginya juga putih ya Bu ya. Selanjutnya untuk di bagian dada ya Bu ya, saya akan periksa. Mohon maaf, saya buka bajunya ya Bu ya. Di sini punya Ibu dadanya itu payudaranya simetris, lalu tidak ada luka, tidak ada lesi. Di sini juga areolanya itu sudah melebar ya Bu ya, dan di sini juga sudah sedikit menonjol, dan kulitnya itu tidak seperti kulit jeruk ya Bu ya. Bagus ya Bu ya. Untuk abdomennya saya cek terlebih dahulu ya Bu ya. Di sini punya Ibu itu hanya ada garis ya Bu ya, garis wajar karena selama kehamilan akan banyak ditemukannya seperti ini. Baik Ibu, saya akan palpasi ya Bu ya. Kalau nanti Ibu merasa nyeri, Ibu bisa bilang. Apakah nyeri Bu? Nyeri Bu? Tidak ya Bu ya. Baik Ibu, di sini Ibu juga tidak nyeri, hasilnya bagus ya Bu ya. Mohon maaf Ibu, saya cek area genitalianya ya Bu ya. Mohon maaf, saya buka. Lalu kita posisikan pasien dengan litotomi atau kakinya menekuk dan sedikit dibuka. Di sini untuk area genitalianya Ibu itu bersih ya Bu ya, tidak ada infeksi, tidak ada luka, tidak keputihan, warnanya kemerahan. Bagus ya Bu ya. Selanjutnya itu saya mohon maaf Ibu mungkin bisa dalam posisi duduk untuk melakukan pemeriksaan refleks ya Bu ya. Dan nanti ini posisinya kakinya itu menggantung. Untuk posisi menggantung nanti saya akan lakukan pukulan ya Bu ya di sini, dan apakah nanti akan ada refleks atau tidak. Baik Bu. Ada ya Bu ya, ada refleks. Selanjutnya juga saya akan melakukan pemeriksaan panggulnya ya Bu ya. Tetapi di sini karena saya tidak mempunyai jangka panggulnya, maka kita bisa misalkan dengan cara alatnya itu direntangkan lalu kita rekatkan di sini. Itu untuk pemeriksaan jangka panggulnya.